bagaimana anggaran yang kian meningkat dengan pembangunan sistem di tingkat daerah. Betul. Saya nggak bicara KL karena bukan kewenangannya kami di KL, tapi daerah. Daerah Pak. Artinya banyak sekali anggaran pada saat itu sampai 12 triliun Pak. Dan itu berulang. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Jumpa lagi di MIT Podcast, dan kali ini saya kedatangan tamu yang saya boleh bilang tamu agung ya. Kenapa? Karena ini adalah bosnya pemerintah daerah ya. Jadi pemerintah daerah itu tentu membutuhkan pembinaan dan pengawasan dari sebuah kementerian yang mengurusi urusan ini. Tidak berpanjang kata, ini adalah dari Kemendagri. Selamat datang Pak Iwan Kurniawan. Pak Andi, terima kasih. Terima kasih loh Pak udah Saya juga terima kasih. waktu di sini. Saya pikir kehormatan buat kami Inixindo untuk menerima Bapak di sini dan juga bersedia berbagi cerita tentang ini. Ya, jadi MIT Podcast ini sebuah media yang kita bangun untuk menjembatani komunikasi pusat dan daerah, tapi dalam perspektif digitalisasi pemerintahan. Jadi memang fokus ke digital gitu ya Pak. Baik Pak, Pak Iwan Kurniawan ini kalau saya lihat saya lihat cari di website Pak, berita-beritanya, saya survei juga di website mudah-mudahan aja. yang baik-baik Pak beritanya Pak ya. Ya, Direktur SUPD 2, Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 2, yang urusannya banyak sih Pak, ada kelautan, 7, betul ya, ada perikanan, tapi tentu kalau kami nggak bisa bertanya di urusan itu, urusan yang kita akan linkkan adalah komunikasi, informatika, dan juga persandian. Masuk tusinya Bapak itu masuk ya Pak ya? tusi saya. Oke, baik. Pak, yang pertama sederhana aja sih Pak. Kalau saya melihat dari judul tusi Bapak, itu ada kata-kata sinkronisasi dan harmonisasi Pak. Ya, pemaknaan bahasa kan macam-macam ya Pak ya. Sinkronisasi bisa dibilang supaya konsisten prosesnya. Dan harmonis tentu selaras dan sesuai. Itu sinkron dan harmoninya itu antar apa dan gimana Pak? Mungkin sebagai awal untuk kita. Baik, Pak Andi ya. Pertama terkait dengan tusi kami di Direktorat SUPD 2 tadi salah satunya adalah menangani urusan statistik Kominfo dan persandian. Betul. Di mana salah satu tugas tadi yang disampaikan oleh Pak Andi tadi sinkronisasi, harmonisasi pembangunan daerah. Artinya kami di Jenbina Pembangunan Daerah tidak hanya berdiri sendiri. Tentunya ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, ada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang harus dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan pusat dan dalam rangka mendukung kebijakan di tingkat daerahnya sendiri. Jadi sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, bagaimana menjaga sinkronisasi konsistensi terhadap apa yang direncanakan oleh tingkat nasional bisa diimplementasikan atau bisa sejalan dengan apa yang direncanakan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Gitu ya. Pada saat bicara harmonisasi dalam konteks pembangunan daerah atau kami melaksanakan tugas ini, tentunya harus selaras, harus sesuai. Kemudian harus perlu kita selaraskan apa yang menjadi konsennya pemerintah pusat atau kebijakan nasional harus selaras dengan apa yang menjadi peran dan tugasnya masing-masing provinsi dan kabupaten dalam hal ini kepala daerah. Betul. Nah, artinya kami Kemendagri menjadi satu mitra oleh kementerian lembaga dalam rangka untuk mengimplementasikan satu kebijakan, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi satu kebijakan ke dalam dokumen perencanaan daerah. Kemudian bagaimana targetnya nasional, bagaimana target provinsi, bagaimana target kabupaten kota. Ini kita perlu lakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam konteks pembangunan daerah. Jadi program Presiden kan selalu bicara Pak di dalam pertemuan Musrenbang, bagaimana perencanaan yang harusnya tegak lurus, harus sinkron, harus harmonisasi antara perencanaan pusat dan daerah. Sinkronnya dalam
bentuk apa? Program, target, penganggaran, itu harus sinkron. Betul. Harus harmonis. Jangan sampai target pusat berbeda dengan target daerah. Oh, I see. Jangan sampai target yang sudah tertuang di dalam RPJMN tidak sejalan atau tidak didukung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang ditargetkan di dalam RPJM di tingkat nasional. Kami menjaga itu, Pak. Yeah. Kami bermitra sebagai KL, apa yang menjadi kebijakan KL, apa yang menjadi kebijakan Bappenas yang harus dilakukan oleh daerah. Oh ya, kami bawa. Betul. Nah, Bupati, Gubernur khususnya, Gubernur, nah, ini target yang harus dilakukan oleh Provinsi Aceh sesuai dengan target RPJMN. Betul. Harus sejalan, harus sinkron nih, Betul. harus harmonis. Betul. Mulai dari program, kegiatan, kemudian sampai dengan penganggaran. Nah, kami menjaga itu, Pak. Mendorong bagaimana daerah konsisten, mengoptimalkan daerah, bagaimana daerah bisa memberikan kontribusi terhadap capaian target nasional. Target nasional ditetapkan tentunya berdasarkan potensi-potensi yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Oke, berarti menyingkronkan antara perencanaan yang di pusat sama di daerah. Betul. Pak, saat ini udah sinkron belum? Ya, yang pertama mensinkronkan dan harmoniskan bukan hanya konteksnya perencanaan, Pak. Anggarannya karena juga. pembangunan daerah ya. Betul. Seharusnya sinkron dan harmonisasi itu mulai dari starting awal pada saat kita bicara regulasi. Karena Kemendagri tugas kami itu di SUPD 2 bukan hanya perencanaan dan harmonisasi pembangunan daerah. Betul. Tapi bagaimana NSPK mendukung, memfasilitasi, menyusun NSPK. Sehingga NSPK menjadi satu penting pada saat kita bicara satu kebijakan atau program prioritas. Betul. Menjadi program nasional perlu ada regulasi atau kebijakan. Kemudian kita bicara perencanaan. Kemudian kita bicara sinkronisasi harmonisasi dalam konteks pembangunan daerah, implementasi. Betul. Kemudian monitoring, pengendalian sampai dengan penganggaran. Jadi tidak hanya perencanaan. Betul. Kalau perencanaan disusun dan dimandatkan ada regulasinya, tidak akan terjadi penyusunan program dan kegiatan. Hulu hilir dong, Pak. Hulu hilir, Pak. Dari kebijakannya tadi. Betul. Karena memang tusi kita seperti itu. Konteks pembangunan daerah tentunya dari kebijakan, perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian. Sepengamatan Bapak saat ini dalam konteks sinkron dan harmonis gitu ya Pak. Dalam perspektif komunikasi informatika. Sampai hari ini udah sinkron atau harmonis belum, Pak? Ini yang pertanyaan yang berat-berat atau ringan-ringan sedap dan bisa dan kebetulan saya pribadi di dalam melaksanakan tugas khususnya sinkronisasi urusan pemerintahan 2, ada 7 urusan. Nah, kita konteksnya di dalam melaksanakan urusan Dinas Kominfo urusan Kominfo Statistik dan Persandian. Betul, Pak. Konteks pertemuan kita Pak Andi ya. Karena saya nggak paham perikanan, Pak. Ya, saya nggak perikanan ya. Ngerti saya, Pak. Bidang kepegawaian nggak beda paham. Dunia, Pak. Gitu. Nah, saya mengikuti perkembangan bagaimana tugas dan fungsi di dalam Direktorat SUPD 2 untuk melakukan sinkronisasi harmonisasi terkait dengan pembangunan daerah, kontribusinya dari urusan Dinas Statistik Kominfo. Bagaimana urusan Dinas Statistik Kominfo itu bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, kan ini Pak. Betul. Yang intinya kan seperti itu. Sudah ada SPBE, sudah ada Satu Data Indonesia, Perpres, itu adalah satu kebijakan. Kami melihat dalam melaksanakan sinkronisasi, kami di Kemendagri itu kesulitan. Kesulitan dalam hal mungkin sudah kondisinya seperti ini ya, artinya ada 34 provinsi, ada 500 sekian kabupaten kota. Artinya jumlah provinsi dan jumlah kabupaten cukup banyak. Bagaimana dengan melakukan sinkronisasi harmonisasi dengan cakupan wilayah yang cukup banyak, ini menjadi satu tantangan. Yang ada atau yang terjadi selama ini atau sebelumnya sampai dengan saat ini mungkin ya, itu hanya forum-forum komunikasi, koordinasi, sosialisasi, pertemuan. Bisa dari bentuknya FGD, bisa dalam bentuknya forum besar. Itu juga kapasitas pertemuannya dibatasi dengan anggaran atau kemampuan dari masing-masing, khususnya kami Kemendagri. Anggaran Kemendagri tidak seperti anggaran Kementerian PUPR, Pak. Kominfo gitu kan, besar, bisa melakukan apa saja yang memang menjadi salah satu tools untuk melakukan sinkronisasi. Akhirnya keterbatasan itulah yang saya anggap
sampai saat ini belum terjadi sinkronisasi yang secara baik. Betul. Kami Kemendagri belum bisa memfasilitasi mengimplementasikan sinkronisasi harmonisasi secara optimal atau baik. Betul. Forum koordinasi melalui Rakortek Bank, forum koordinasi melalui forum-forum pertemuan, monitoring dan evaluasi tidak cukup kita melakukan sinkronisasi 32 urusan, betul. 34 provinsi, betul. 500 sekian kabupaten kota. Betul. Karena di situ pada saat kita bicara urusan Kominfo, Pak, betul. Programnya cukup banyak. Ya, teknologi, betul. Informatika, kemudian infrastruktur, kapasitas kelembagaan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, itu kan semua regulasi mandat yang harus dilakukan oleh daerah turunannya Perda. Betul. Sebagai starting awal untuk menyusun program dan kegiatan. Belum lagi kita bicara data. Betul. Data sampai sekarang nggak clear. Menurut saya nggak clear, sehingga diturunkanlah kebijakan satu data Indonesia. Betul. Tapi implementasi juga masih tersendat-sendat menurut saya. Betul. Jadi sampai sekarang itu belum terjadi secara clear sinkronisasi antara pusat dan daerah. Oke, itu ya kondisi kita saat ini ya, belum clear, itu yang menjadi karena proses tadi, ya. Perlu ada inovasi yang besar, perlu ada inovasi yang tentunya tadi Pak, sekarang berbasis sistem, betul. Berbasis teknologi, berbasis digital. Betul. Artinya pada saat dulu forum ya sebelum pandemik, mungkin kita lebih banyak forum-forum diskusi dengan tatap muka. Betul. Padahal diskusi tatap muka itu tidak bisa dilakukan sekali pada saat kita bicara sinkronisasi maupun harmonisasi. Betul. Pembangunan daerah. Sulit kan kalau sekali kita, padahal muncul lagi 3 bulan, 4 bulan isu masalah yang harus segera diselesaikan. Tapi dengan adanya digitalisasi, transformasi melalui virtual, itu memudahkan kita untuk melakukan komunikasi, koordinasi dengan kawan-kawan di daerah. Itu mungkin salah satu solusi yang terjadi saat ini, dampak pandemik. Ternyata kebutuhan sosialisasi yang harusnya 1, 2, 3, kebutuhan koordinasi FGD yang harusnya 1, 2, 3, 4, 5 kali, betul. Itu dengan mudah dan dengan efisien terhadap penganggaran. Ini yang kami rasakan, Pak. Jadi kami di SUPD 2 lakukan pertemuan-pertemuan, biaya 5 juta, bahkan tidak ada biaya, kita hanya biaya apa Pak namanya, virtualnya, dan sebagainya, selesai itu kita. Tinggal bagaimana kita merumuskan apa yang harus disinkronisasikan, bagaimana yang harus rumuskan apa yang harus diharmonisasikan. Nah ini yang perlu dikaji dan perlu diberikan salah satu strategi melakukan komunikasi dengan daerah melalui virtual ini, online. Dengan teman-teman daerah. Mudah-mudahan itu juga menjadi daya ungkit ya, untuk mengejar ketinggalan kita, melakukan sinkronisasi pembangunan daerah. Pak, kami nggak ada anggaran Pak, habis anggaran kemarin kita workshop, kita juga hanya ngundang provinsi 1 hari, padahal materi substansinya yang harus disinkronkan cukup banyak. OPD punya nomenklatur program yang cukup banyak setiap OPD. Banyak banget Pak. Bagaimana kita mau bahas misalnya urusan bidang Kominfo, ada kaitannya infrastruktur, ada sumber daya manusianya, ada lain-lainnya di kementerian atau di OPD. Kita mungkin rapat koordinasi hanya menyentuh 2 sub urusan, yang lainnya bagaimana? Ya perlu dilakukan lagi, gak ada anggaran, anggarannya cukup butuh besar gitu. Nah itu yang terjadi. Iya, tadi sinkronisasi tadi kan memang hulu hilir ya, dari mulai kebijakan, pelaksanaan sampai ke sana. Tentu kita paham adanya teknologi yang akan membantu hal tersebut, Pak. Jadi salah satu fungsi teknologi itu kan untuk pengawasan, salah satunya ya Pak, dan juga pengendalian. Nah ini ada satu cerita yang dari Kemendagri itu tentang SIPD. Nah, ini saya mau nanya nih, Pak. Saya mau nanya nih, Pak. Karena relate banget kan tadi dengan Bapak ada cerita, pasti ceritanya negatif-negatif. Wah, gitu ya, Pak. Ya, saya tentu kan banyak. Saya di daerah lebih banyak gitu ya, Pak. Jadi tentu inilah waktunya mungkin pusat bisa menceritakan. Tentu SIPD ya, Sistem Informasi untuk daerah. Nah, orientasinya kan tentu saya tahu banget bahwa goal teknologi harusnya mempermudah. Lalu ini kok mempersulit. Itu satu statementnya. Mempersulit gitu. Mempersulit malah. Atau apa ini proses gitu ya. Dan yang pasti adalah bahwa rasanya kita
ribut di urusan teknis tapi substansi intinya malah nggak kena gitu. Itu satu nih cerita saya daerah. Saya cerita dulu ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah ini aplikasi belum jadi tapi udah di launching Pak, udah dipaksa pakai. Jadi kayaknya kita dipaksa untuk memakai sesuatu yang kayaknya nggak enak dong Pak. Kalau Bapak misalkan memakai sesuatu atau makan makanan belum mateng itu kan rasanya nggak enak Pak. Gitu ini belum mateng udah dipakai. Kenapa sih nggak sabar aja sampai jadi sehingga itu nanti layak untuk digunakan sehingga tidak nyusahin daerah. Mesti mengulang perencanaan yang disesuaikan dengan sesuatunya. Bahkan ada cerita ini indikatornya harus sama se-Indonesia dan sebagainya. Nah, ini gimana sih Pak maunya Kemendagri terhadap SIPD barang belum jadi kok udah di launching? Mungkin Bapak bisa cerita nih gimana sih Pak itu maunya Kemendagri apa sih? Maunya Kemendagri apa ya gitu? Itu aja sih Pak. Supaya kita mungkin clear walaupun kami paham bahwa ada proses perbaikan. Betul. Tapi kenapa sih nggak nunggu jadi dulu baru di launching gitu Pak? Mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi yang pas Pak ya. Semoga, karena SIPD itu di kementerian lembaga atau kami di Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas dan fungsi. Iya, betul. Ada yang diberikan mandat untuk melaksanakan tugas dan fungsi menangani SIPD di Direktorat PPD di Ditjen Bina Bangda. Ada juga sekarang Pusdatin yang ikut terlibat di dalam melaksanakan atau mengawal terhadap perbaikan, konsultasi dan sebagainya. Itu Pusdatin. Ditarik sekarang ke Pusdatin. Tapi berangkat dari beberapa isu-isu permasalahan yang tadi Pak, munculnya SIPD itu setahu saya dan saya sempat mengikuti dan mudah-mudahan waktu itu saya inisiasi Pak. Untuk gitu. Termasuk waktu saya di bagian perencanaan, saya ditugaskan pimpinan melihat beberapa permasalahan di daerah yang tadi konteksnya kita bagaimana kita bisa melakukan sinkronisasi dan harmonisasi secara optimal, efektif, efisien dan cepat. Betul. Artinya efektif. Bagaimana itu bisa dilakukan komunikasi dengan secara cepat, efisien, bagaimana anggaran yang kian meningkat dengan pembangunan sistem di tingkat daerah. Saya nggak bicara KL karena bukan kewenangannya kami di KL, tapi daerah. Pak. Artinya banyak sekali anggaran pada saat itu sampai 12 triliun Pak, dan itu berulang dan setiap tahun ada beberapa OPD menganggarkan itu. Kemudian dicek itu tidak bisa dianggap itu satu sistem dalam rangka untuk mengatasi masalah terkait dengan sinkronisasi maupun harmonisasi perencanaan pusat dan daerah. Karena mereka bangun parsial-parsial. Siapapun pada saat itu menyampaikan saya sudah clear Pak, saya sudah bagus. Ada beberapa lagi yang sudah dibangun sudah menyatakan ini bagus. Tapi pertanyaan kita pada saat itu dalam mewujudkan satu tusi Pak, yang tadi Bapak kita debat diskusi pertama, apa sih sinkronisasi udah tercapai atau belum? Oh belum optimal. Karena tadi ada beberapa cakupan wilayah, belum lagi kita bicara provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat belum berjalan juga secara optimal. Betul Pak, setuju Pak. Jawabannya adalah satu sistem yang terintegrasi atau satu sistem yang bisa mempermudah dan mempermudah dalam rangka melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam konteks pembangunan daerah. Pada saat bicara target harus clear, target pusat, target yang disusun oleh nasional atau pusat bisa terinformasi atau bisa terlihat oleh kawan-kawan di provinsi dan kabupaten kota. Target air minum, target Kominfo misalnya statistik apa, sehingga daerah bisa menyesuaikan targetnya dengan mudah tanpa berkoordinasi secara intensif dengan kita melalui sistem. Demikian juga provinsi ke kabupaten kota, dia akan sampaikan target nasionalnya. Provinsi Jawa Barat atau DIY akan tergambar target-target kabupaten kotanya, dan kabupaten dengan mudahnya melihat target dari provinsi ini mana, kami target berapa untuk cascading ke bawahnya, cascadingnya ke bawah kelihatan. Itu yang tidak terjadi kalau selama ini kalau tidak punya satu sistem informasi yang konkret. Sepakat itu, Pak. Bisa terbuka, bisa terlihat. Menyusun provinsi, pusat menyusun, ini menyusun barang dia akan melihat. Gitu. Nah, ini apalagi kita mau pilkada serentak, ini momentumnya
pilkada serentak nih antara RPJMN dengan RPJMD akan serentak nih Pak. Betul. Ini akan terjadi lagi sinkronisasi. Masalahnya itu juga Pak. Betul. Kenapa sinkronisasi pusat dan daerah itu tidak terjadi? Salah satunya RPJMN ditetapkan 2020, ada daerah yang sudah pilkada dan sudah menetapkan di 2020. Misalnya 19, 5 tahun. Dia sudah bikin RPJMD-nya. Iya. Ini keluar, ini duluan, ini keluar, atau ini duluan daerah, akhirnya nggak sinkron. Betul. Gitu. Nah, Belum kita bicara tools-nya tadi ya Pak ya. Tools untuk mensinkronkan. Tools untuk mensinkronkan. Iya, tools untuk mensinkronkan. Itulah lahirnya SIPD Pak. Oke. Ya, jadi lahirnya SIPD untuk mensinkronkan. Pertanyaannya teman-teman kami di Kemendagri, catatannya kan bagaimana 12 triliun ini di stop. Tidak ada pengembangan satu sistem-sistem yang tidak sinkron antara kabupaten kota dengan OPD-nya, ya, sinkron dengan Bapeda, kemudian kabupaten kota sinkron dengan provinsi. Betul. Provinsi sinkron dengan nasional. Ini konsep ide besarnya. Pak. Ya Pak, ide besarnya. Sinkronisasi, harmonisasi terkait dengan perencanaan khususnya karena di e-planning. Sistem yang terjadi Pak, nah, di daerah itu sebagus apapun saat itu, kabupaten buat e-planning, e-budgeting. Dulu hanya e-planning, lebih banyak e-planning dan e-budgeting. Betul. Tapi pada saat dijawab e-planning muncul duluan, budgeting muncul, tapi kita cek nggak connect, masing-masing vendor lain. Betul. Akhirnya berkembang, connect, mengkonekkan e-planning dan e-budgeting karena itu mandatnya. Iya. Tapi pada saat kabupaten bikin e-planning dan e-budgeting connect, tapi kita tanya provinsi bangun juga. Sendiri lagi. Beda lagi. Ketemu nggak nih? Bagaimana saya gubernur sebagai provinsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Saya mau tanya dong, misalnya target-target capaian di Kabupaten Gunung Kidul, provinsi ini ya. Kabupaten Pak. Enggak, misalnya di provinsi Jogja. saya di Jogja, bagaimana nih Gunung Kidul? Provinsi saya diskusi dengan Pak Andi, kita anggap provinsi ini ya, Pak Gubernur gitu kan. Pak Gubernur saya tanya bagaimana nih capaian targetnya provinsi dengan kabupaten kota. Pusing dia. Selama ini kan Bapak memfasilitasi terhadap penyusunan RKPD-nya, RPJMD-nya kabupaten kota. Betul. Pusing. Dan dia telepon, dicari. Telepon, Pak, targetnya berapa tuh? Ini ditunggu orang Kemendagri nih, kita harus menjawab nih. Udah sampai berapa persen? Capaiannya dan sebagainya. Ya, kita level kepala dinas ya. Iya, betul. Atau ke level kabit juga pasti harus menanyakan itu. Ini tidak terjadi tuh Pak, proses sinkronisasi. Sehingga perlu ada tools tadi yang bicara sistem, mereka nginput di dalam e-planning, kemudian progresnya dia input, akhirnya kita bisa membaca. Hitungan 1 menit, 2 menit pada saat itu sistem itu bisa terjawab. Nah itu yang latar belakang. Keren tuh Pak. Keren tuh. Yang terjadi kenapa keluhan-keluhan daerah seperti itu dianggapnya belum matang, mungkin iya Pak, belum matang. Kesusu orang Jawa tuh Pak. Kesusu iya, bisa juga iya. Tapi dalam rangka Kemendagri melakukan proses penyusunan SIPD, pilihannya 2 Pak saat itu. Kita bergerak maju, terus kembangkan dan dioperasionalkan, sehingga mendapat masukan-masukan yang akan nanti sifatnya membangun. Betul. Ya, contoh yang dibangun beberapa sistem yang lalu, misalnya ada di Bappenas ya, ada Krishna. Kemudian dulu ya e-planning itu dibangun oleh kawan-kawan di daerah atau ada kawan-kawan yang lain. Itu prosesnya 7 sampai 10 tahun. Sampai terus melakukan updating berdasarkan kebutuhan. Betul. Pilihannya maju, kemudian dengan pengembangan dan diperkenalkan oleh daerah dan seluruh daerah memakai. Kedua, kita siapkan dulu secara matang. Matang nih Pak yang tadi dia harapannya gitu kan. Matang dulu nih. Pada saat pilihannya kami menunggu matang, kita tidak tahu matangnya seperti apa. Betul. Karena beragam Pak. Rumitnya kita bicara dengan urusan 32 urusan dan 500 sekian kabupaten kota. Sampai kapan kita mau bicara matang?
Akhirnya kita ambil kebijakan, kita gelontorkan yang menurut kita versinya matang. Matangnya itu di mana Pak Andi? Betul. Matangnya itu tahapan itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Permendagri 86. Betul. Bahwa ada proses ini, tahapan persiapan, ada rancangan awal, ada rancangan akhir. Itu dulu yang menjadi concern kita, dianggap bahwa tahapan itu dilakukan, e-planning artinya sudah memenuhi standar di dalam implementasi regulasi yang tadinya manual melalui tool digital berbasis e-planning. Betul. Jadi standar kita dari regulasi Pak. Betul. Launching lah kita. Artinya memenuhi dulu nih. Betul. Kaidah yang itu memenuhi gitu ya. Belum lagi saya cerita di daerah. Pas kita monitoring, daerah bikin sistem di sini. Kuncinya punya acuan nggak? Sistem yang dibangun sesuai nggak dengan Permendagri 86 yang mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan daerah. Ternyata banyak daerah yang nggak nomenklaturnya kan macam-macam Pak, gitu kan. Artinya tidak sesuai dengan regulasi. Nah, keputusan kita pada saat itu kita gelontorkan sistemnya berdasarkan tahapan yang ada di Permendagri 86. Sistem itu kita sepakat ya Pak sebagai tools untuk memudahkan sinkronisasi, harmonisasi pembangunan daerah pada saat negara kita punya 34 provinsi yang ada di timur dan sebagainya. Belum lagi kita bicara 500 sekian kabupaten kota. Pak, setuju. Gak akan mungkin Pak itu terjadi kalau tidak ada tools sistem yang mengintegrasikan seluruh sistem yang ada atau ini jadi satu gitu. Ini kan masih di daerah saya tahu nih harusnya ini satu, tapi masih ada daerah yang menggunakan sistem yang menurut mereka bagus, baik, siap, tapi dia input ulang di SIPD. Jadi kerja dua kali informasinya gitu, ya kan Pak? Betul. Dia menurut dia bagus karena dia kebutuhannya dia. Kemudian dia input saya pakai inilah. Ada beberapa daerah yang ego Pak. Menurut dia itu paling bagus, tapi menurut kami tidak sejalan dengan prinsip sinkronisasi harmonisasi, tidak sejalan dengan prinsip Permendagri 86. Iya, betul. Yang harusnya ada tahapan-tahapan yang harusnya dilakukan. Pada saat kita bicara sinkronisasi aja yang dibangun oleh daerah sudah salah Pak, karena sinkronisasi berbasis pusat dan daerah artinya sumbernya sinkronisasi antara kabupaten ke provinsi. Sistem itu harus terintegrasi. Apa yang menjadi konsennya pada saat dia nyusun e-planning atau RKPD sudah ngeling. Provinsi ngeling ke pusat. Tujuannya apa Pak? Tadi bagaimana sinkronisasi target, bagaimana sinkronisasi program dan kegiatan. Ada yang dibangun bendungan atau jalan yang harus butuh dukungan daerah, akhirnya dibangun, daerah nggak menyiapkan fasilitasinya mangkrak. Itu sinkronisasi soal program dan kegiatan dalam konteks pembangunan daerah. Program dibangun misalnya pusat bangun perumahan menjadi kewenangannya pusat. Tapi penyediaan lahannya adalah daerah. Ini kita mau bicara di mana nih kalau ini bisa diimplementasikan? Ya, dalam dokumen sistem itu, tools itu Pak. Tidak hanya dilakukan forum satu kali, tapi melalui planning, pusat mengisi. Kami ada program pembangunan perumahan di Jogja. Berarti daerah di dalam e-planningnya daerah harus diisi pembebasan lahan atau alokasi lahannya, sehingga pada tahun berjalan ini dibebaskan, ini jalan. Belum lagi banyak Pak, banyak lagi program yang dibangun rumah, disediakan lahannya, tapi ditaruh di ujung mana kulon, yang tidak ada moda transportasi, ketersediaan air minumnya, sehingga dibangun, disepakati oleh kepala daerah dan kementerian dibangun situ, akhirnya tidak ada yang menghuni. Karena moda transportasinya mana? Air minumnya tidak tersedia. Ngapain saya beli di sana jauh-jauh ongkos? Itulah Pak. Ketidaksinkronan kalau kita bicaranya tidak melalui satu sistem. Provinsi akan bicara banyak tentang kabupatennya. Kalau sistem itu terintegrasi di tingkat provinsi. Nah itu Pak latar belakang. Pernak-pernik dan tidak mudah. Tapi pertama starting awal Kemendagri mengeluarkan Permendagri terhadap tools. Ada nggak sistem yang lain, kementerian yang lain
yang mengeluarkan satu sistem diawali dengan regulasi. Nggak ada Pak, menurut saya. Saya nggak paham ya dalam konteks pembangunan daerah. Sistem itu dibangun dipayungi dengan regulasi Permendagri dan dimandatkan di dalam Undang-Undang 23 sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itu dulu clear. Baru toolsnya ambil tadi Pak. Betul. Kita mencoba melonsingkan dengan asumsi daerah yang tadinya masih belum paham bahwa ada sinkronisasi pusat daerah dengan tools yang satu ini, itu akan terwujud dibanding daerah bergerak sendiri. Itu Pak. Nah, ini terus bergulir. Betul. Mengalami perbaikan-perbaikan yang tadi Bapak sampaikan itu belum terintegrasi e-planning dan budgeting. Betul. Menurut saya sudah. Sudah berproses. Tapi yang kami mendorong, saya ini bukan tusinya saya SIPD, saya tusinya urusan. Harapan kami SIPD itu tidak hanya inputting. Daerah itu tidak lagi melakukan aplikasi di aplikasi yang menurut mereka itu lebih baik dan itu cocok dan dibutuhkan oleh mereka. Kemudian input ulang di SIPD. Nah, ini harusnya ditinggalkan. Maunya langsung ke SIPD saja. Tapi kami juga di SUPD berharap nih ada satu proses. Nah, itu penting tuh Pak. Nah, proses yang selama tadi Bapak bilang substansinya malah tidak dapat. Ribut di teknis. Indikatornya nggak ada, disamain kayak gitu kan. Wah. Kalau indikator SIPD belum bicara indikator. Belum ya? Sampai yang disamain sampai kepada program, kegiatan dan subkegiatan. Jadi indikator daerah masing-masing. Ya, mungkin indikator itu masuk ke dalam Permendagri 86 ya yang sudah ditetapkan. Tapi ini yang sedang, kalau nggak salah ini sedang diinisiasi untuk indikator di level sasaran atau level program sedang disusun. Jadi memang masih dibolehkan beda ya? Ya, karena ada peraturan 86 sebenarnya ada beberapa indikator, tapi dia belum include ke dalam Permendagri 90 yang nantinya akan muncul program dan kegiatan, ujungnya adalah anggaran. Gitu. Kadang kan satuan indikator juga beda gitu kan. Kalau yang miliki sebelumnya misalkan satuannya kali, kalau di sini kan jumlah orang. Gitu. Nah, itu kan beda banget gitu loh Pak. Nah, indikator sampai saat ini di SIPD belum sana Pak. Ya, Permendagri 86 mungkin. Tapi itu PR lagi Pak. Debatable antara sama dibebaskan atau disamakan ini masih debatable. Sama dulu seperti program dan kegiatan. Tapi itu masih terus pembahasan lah menurut saya. Artinya debatable-nya ada positifnya, ada negatifnya. Pada saat kita bicara samakan indikator atau lepas daerah menentukan indikator, menerjemahkan indikator maupun satuan. Tapi pada saat ada daerah yang mumpuni, clear mendefinisikan program, kegiatan, target dan satuan. Betul. Tapi ada juga Pak, kalau kita evaluasi cek salah satu daerah ngaco satuannya. Gitu ya. Artinya itu dari sisi negatifnya kalau beragam daerah tentukan. Jadi ada plus minus. Kecuali semua daerah clear, canggih-canggih kan, benar semua nih gitu. Satuannya jalan harusnya kilometer. Ini misalnya volume atau apa ada Pak kita temuin masih. Nah itu yang boleh nggak kalau saya simpulkan? SIPD ini try and error Pak. Dalam artian kan memang yaudah kita launching dulu, kita sambil terus belajar dan perbaiki dan memang terus ada perbaikan sih setahu saya. Tapi apa yang menjadi try and error tadi membuat kerebetan di daerah. Ya tentu tadi harapan Pak Iwan kan sabar, ini proses untuk kita menuju sinkronisasi. Tapi kalau saya bilang bahwa ya udahlah launching dulu, nanti sambil perbaiki sambil jalan itu bener kayak gitu nggak Pak? Ya, posisi dulu waktu awal seperti itu, gitu. Koridornya utuh dengan tahapan peraturan. Kan tanda kutip nih Pak, tanda kutip daerah itu kan banyak Pak, suara tuh banyak ya. Betul. Terus dibilang error, sistemnya belum jalan, belum siap. Tadi pada prinsipnya ada beberapa daerah yang menikmati dan setuju. Dan dia merasa terbantu dengan ada ini. Gitu ya? Oh iya Pak, banyak Pak. Misalnya contoh saya aja nih Pak, di SUPD 2. Kementerian Lembaga, artinya SUPD 2, bagaimana bisa merumuskan program kegiatan untuk mendukung daerah. Saya lihat data program dan kegiatan di provinsi melalui SUPD. Artinya dia baru sebatas input ya.
program provinsi untuk urusan Kominfo, statistik Kominfo Sandian. Dengan cepatnya saya melihat berapa program provinsi dan provinsi sampai 34 provinsi dan sekian kabupaten kota. Betul. Berapa Kominfo, berapa anggarannya, berapa targetnya, apa saja programnya. Saya dengan mudah kelihatan, Pak. Demikian juga provinsi. Artinya yang dulu kalau kita mau minta provinsi atau provinsi minta kabupaten kota, kita harus bedah dokumen tebal. Wassalam tuh, Pak. Seminggu 2 minggu sebulan nggak terjadi itu, Pak. Kelar tuh. Tapi itu 1 jam. Iya. Itu nilai positif yang bisa terjadi. Akan seperti itu. Loh, itu sudah terjadi, Pak. Sudah bisa kita lihat. Sudah bisa lihat. Ya? Kita bisa dibanding kabupaten punya sendiri, provinsi nggak bisa lihat tuh, apa saja program, kegiatan, target yang dilakukan di RKPD secara clear dan seluruhnya. Itu menurut saya itu yang kita ambil. Itu sudah jalan. Artinya yang saya nggak, pertanyaan yang kawan-kawan di daerah itu belum jalan, masih belum itu, saya bisa diskusikan sebenarnya apa errornya, apa permasalahannya, sebenarnya bisa diskusikan. Tapi menurut saya itu sudah bisa banyak membantu teman-teman di pemerintah pusat maupun provinsi kabupaten kota. Mungkin kita sama-sama sepakat kita sedang berproses kali, Pak ya. Ya, intinya proses. Itu pentingnya itu penting, ya. Pak. Nah, satu lagi yang poin yang tadi saya sampaikan. Saya ingin mendorong kawan-kawan di stakeholder ya, yang pengampu misalnya PIPD atau Pusdatin tidak berbasis input. Yang tadi Bapak saya sepakat tuh, Pak. Yang harusnya tidak permasalahan di teknis gitu. Tapi substansinya. Iya, betul. Ya, substansinya terus menjawab tugas fungsi Kemendagri dalam rangka sinkronisasi harmonisasi. Proses, Pak. Jadi harusnya tidak kita hanya daerah menginput. Jadi pada saat Januari, Februari, Maret, April kan 6 bulan dikasih waktu untuk penyusunan RKPD. Betul. Januari, Musrembang segala macam. Musrembang, Prakortek dan sebagainya, Pak. Januari ini harusnya kita sudah duduk bareng. Pada saat mereka ingin menyusun RKPD-nya, kami Kemendagri melalui sistem e-planning itu SIPD, ayo KL kita duduk bareng, yuk kabupaten duduk bareng, provinsi yuk duduk bareng. Tapi virtual, Pak, kita punya virtual. Betul. Layangkan sistemnya. Pusat punya apa yang akan diturunkan program-programnya, infrastrukturnya di provinsi Yogyakarta. Pusat butuh apa dukungan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program infrastruktur ini. Betul. Pusat butuh apa yang nantinya bangunan ini sudah dibangun, butuh ada aset pemeliharaan yang dilanjutkan oleh daerah. Berarti kan anggaran bebasan tanah, anggaran pemeliharaan dan sebagainya harus tergambar. Artinya kita wasit, kita e-planningnya kita buka, dia turunkan, kami ada program ini langsung. Seringnya pemerintah pusat ngeluh kepada daerah, kami sudah komitmen ketemu begini dengan kepala daerah dan sudah tanda tangan, turun program ini, tidak ada alokasi di APBD atau program ini untuk mendukung ini. Akhirnya mangkrak, akhirnya tertunda, akhirnya dialihkan. Nah, pada saat proses yang saya maksud, Pak, Kemendagri bisa memposisikan, ayo ketemu di rancangan awal, ayo ketemu di rancangan akhir, ayo ketemu di pengesahan APBD RKPD-nya gitu. Jadi terlihat di dalam e-planning, Pak. Kalau sekarang kan kita nggak bisa lihat itu hanya daerah menginput, kemudian kita bisa mendapat potretnya. Kabupaten juga, provinsi bisa dapat potret program, kegiatan, target dan anggaran. Hanya sebatas itu. Tidak melakukan proses sinkronisasi. Target di sana apa, target di sini apa. Cukup nggak? Itu langsung eksekusi di planning. Ketik. Oh ya, Pak, oke, saya ada pembebasan lahan, perlu dukungan pembebasan lahan sekian hektar. Untuk melink sesuatu yang di atasnya. Betul. Ini nyambung lagi. Nah, itu yang harapan saya selaku SUPD pengampu urusan kelautan, perhubungan, PU dan Kominfo. Sehingga kita pertemukan tuh, Pak. Kita pertemukan melalui Zoom, ya. Kan ada tahapannya 6 bulan. Mungkin di rancangan, di persiapan kita bisa ketemu. Di rancangan awal bisa tatap muka, memastikan buka satu sistem. Di rancangan akhir kita buka sistem. Tapi di forum-forum sebelumnya kita bisa Zoom.
Tapi sistem yang dibuka adalah sistem yang nantinya akan dieksekusi, jadilah RKPD itu, jadilah APBD itu, Pak. Iya. Sekarang kepercayaannya pemerintah pusat terhadap daerah, iya MOU, tapi tidak ada APBD-nya yang didukung. Akhirnya mangkrak, akhirnya tidak optimal gitu. Iya, paham saya, udah paham. Jadi proses, Pak, saya menginginkan kawan-kawan yang memang pengampu terhadap SIPD itu dan kawan-kawan di daerah itu adalah proses dilakukan. Betul. Pertemuan dengan efisien, tidak perlu datang, tapi diyakinkan bahwa SIPD e-planning itu akan menjadi satu dokumen RKPD. E-budgeting itu akan menjadi salah satu dokumen APBD-nya. Iya, betul. Artinya pusat yakin kita jangan sampai ada nanti program siluman, gitu ya Pak ya. Termasuk provinsi, Pak, melakukan hal yang sama dengan kabupaten kotanya. Gitu. Oke, clear Pak. Jadi SIPD, keren Pak. Jadi harusnya clear teman-teman di daerah dan juga harus punya spirit bahwa kita proses menuju. Kalau saya berkali-kali bilang kita ini siang enggak, malam enggak, tapi maghrib Pak. Maghrib itu kan enggak enak Pak. Nanti sebentar lagi mau malam kan enak tuh kalau malam Pak. Atau besok insya Allah siang gitu ya lebih enak lagi gitu. Jadi prinsipnya kami terus membangun. Saham ke situ terus perbaiki ya. Saya juga mendengar kok terus diperbaiki kok SIPD-nya. Hal-hal yang belum itu terus diperbaiki, itu juga sisi positif yang kata kunci kami, Pak, lebih baik perbaiki daripada kita mendiamkan yang salah. Pengertian saya salah, kawan-kawan di daerah membangun sistem, tapi tidak bisa menjawab bahwa itu sinkron nggak dengan provinsi dan kabupaten kota. Clear, itu Pak. saja itu. Pak. Nah, itu. Terkait dengan tadi perencanaan program dan sebagainya, Pak. Nah, kita kembali ke komunikasi informatika, statistik dan persatuan. Ada yang namanya SPBE, Pak, yang memang itu Perpres 95 tahun 2018. Notabene adalah 4 tahun yang lalu dari sekarang. Nah, ujung pangkal semua dari program pembangunan itu kan anggaran, ya, Pak. Ya mau nggak mau begitu dong, Pak. Kalau nggak ada anggaran, mau ngapain, Pak? Itu kan, Pak. Benang merah atau key point-nya kan cuma di situ. Nah, saya belum cukup clear tentang anggaran SPBE, Pak. Yang mana tadi harusnya itu menjadi spirit bersama karena Pak Jokowi juga berharap transformasi digital dipercepat. Tapi akan menjadi sia-sia belaka kalau tidak ada anggaran yang memang mendukung hal itu. Nah, ada nggak Pak nomenklatur anggaran SPBE yang nanti bisa dieksekusi oleh daerah? Itu mesti gimana? Atau memang udah ada tuh Pak dulu urusan TIK udah nyebar kok di mana-mana, tapi perlu nggak karena udah ada perpresnya spesifik anggaran SPBE itu secara definitif dipakai menjadi nomenklatur yang nanti bisa dieksekusi anggarannya. Gimana Pak anggaran SPBE, Pak? Saya memandangnya begini, Pak. Sama saja SPBE itu menjadi program prioritas dengan program-program prioritas lainnya. Banyak kan, Pak, ada Satu Data Indonesia, Perpres 39, kemudian ada kebijakan infrastruktur, ada macam-macam lah di sektor-sektor yang lain. Yang saya ketahui SPBE itu memang menjadi satu kebijakan yang harus dilakukan oleh tingkatan kementerian lembaga dan tingkatan di provinsi kabupaten kota. Tapi kalau secara implisit nomenklatur program yang ujungnya butuh anggaran, tidak akan muncul anggaran kalau itu tidak menjadi satu kebijakan. Tidak ada muncul sudah kebijakan tapi tidak disusun di dalam program dan kegiatan, itu tidak akan muncul juga programnya. Nah, itu gimana? Ada kebijakan, sekarang SPBE ini ada di kebijakan. Sudah ada. Harusnya pada saat kebijakan itu diimplementasikan, harus dalam bentuk program dan kegiatan, kemudian pada saat kita mengevaluasi harus ada target. Semua bungkusan program kegiatan target anggaran itu adanya di dokumen perencanaan daerah. Betul, Pak. Ada daerah yang mungkin peka terhadap satu kebijakan, ini langsung dia bikin program kegiatan. Yang dulu Pak belum diatur di dalam Permendagri 90, ada nomenklatur programnya yang sudah masuk di situ. Nah, saya belum lihat nomenklatur yang secara implisit bicara SPBE. Ataupun Satu Data. Satu Data Indonesia juga sama, Pak. Sama ya? Tapi di dalam Satu Data itu ada satu sistem. Ada satu mandat untuk penguatan kelembagaan, yaitu wali data. Wali data harus melakukan apa? Kepolisian melakukan apa? Melakukan pengumpulan, verifikasi,
secara implisit ada di beberapa kegiatan nomenklatur untuk urusan bidang statistik dan kominfo. Implisit, Pak. Ya, implisit. Ya, betul. Ya, SPBE menjadi salah satu transformasi digital. Ada di Kominfo itu terkait dengan TIK. Betul. Ada peningkatan SDM. Betul. Ada penguatan kelembagaan. Betul. Tapi yang jadi masalah kalau Satu Data Indonesia sudah diperuntukkan tusinya siapa? Dinas Kominfo dengan Dinas Statistik. Oke. Tapi pada SPBE itu makro, Pak. Makro dan kerja bareng, Pak. Kerja bareng dan kemungkinan di OPD harus mendukung terhadap transformasi digital yang harus dilakukan dengan urusannya. Betul. Nah, ini yang belum terlihat di dalam artinya kalau kita bicara pelayanan berbasis digital bukan hanya Dinas Kominfo. Oh, iyalah, Pak. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Pendidikan Kesehatan sebelumnya sudah melakukan program perencanaan kegiatan yang mungkin peruntukannya bukan untuk SPBE tapi untuk yang lain. Betul. Nah, tidak eksplisit seperti itu akan bisa mempengaruhi tidak adanya anggaran untuk di dinas-dinas yang lain. Akhirnya saya sampaikan tadi diskusi ya. Siapa nih yang ngawal SPBE ini? Menpan. Menpan tidak dalam konteks perencanaan dan penganggaran, tapi dalam konteks kebijakan. Dalam konteks kebijakan itu dievaluasi, dimonitor. Ya, karena ada indeks evaluasi kan. Betul, ada 2 tahun sekali itu, Pak. Itu clear juga, Pak. Itu salah satu tools yang harusnya dilakukan. Pada saat itu satu kebijakan harus ada evaluasi. Betul. Evaluasi harus jelas. Dan ada indikatornya. Betul. Tapi pada saat bicara anggaran, gimana tuh, ya itu dokumen perencanaan harus bicara. Jadi misalnya SPBE itu menjadi masuk ya kalau kami yang melihatnya masuk terhadap satu kebijakan nasional masuk di dalam RPJMN. Udah atau belum, Pak? Saya belum lihat. Belum lihat ya? Perasaan saya belum lihat. Jadi belum masuk menjadi salah satu target dan mungkin selama ini targetnya hanya nasional, tingkat pusat. Belum menjadi targetnya kawan-kawan di daerah atau gubernur. Betul. Pada saat kebijakan itu nasional tapi tidak menjadi targetnya provinsi dan kabupaten kota, itu masuk target dan dia tidak menjadi satu program kegiatan, tidak akan muncul anggaran, Pak. Nah, ini yang mungkin kami ya dari diskusi ini mungkin kami akan coba berdiskusi dengan kawan kita Pak Cahyo ya saat itu ya. Pak Cahyo juga waktu itu kesini juga ingin diskusi, ingin diskusi dengan kita bagaimana untuk bisa ini bisa menjadi salah satu targetnya daerah dan daerah konsen untuk itu. Nah, pada saat daerah konsen seperti itu juga tidak hanya karena dia hampir seluruh layanan OPD itu harus memberikan transformasi, memberikan peningkatan transformasi digital. Betul. Siapa nih yang tengtongnya gitu ya? Iya, betul. Tidak Dinas Kominfo nggak akan mampu dia mengkoordinasikan Dinas PU. Siapa? Saya lebih dekat saya lebih dekat sama bupati, gubernur gitu kan? Nggak mampu dia. Harus diangkat. Apakah bupati atau gubernur atau sekda, Pak gitu. Yang dia juga punya power untuk melakukan koordinasi. Kemudian dia punya power panitia anggaran kan ya dalam menentukan dan akan memberikan rekomendasi terhadap anggaran. Nah, itu juga menjadi satu kendala, Pak. Jadi bagaimana peningkatan anggaran SPBE perlu menjadi salah satu menjadi salah satu prioritas di RPJMN. Ada program, ada target, kemudian ada anggaran. Dan turun nanti ke daerah. Dan ini daerah pada saat itu masuk di dalam RPJMN tegak lurus tadi, Pak. Langsung sinkron tadi yang Bapak itu sinkron tadi. Jadi harus dia menganggarkan itu di daerah. Dan sekarang di RPJMN belum. Bapak belum melihat adanya. Seingat saya belum ada. Karena dia implisit ya. Misalnya ada di Dinas Kominfo ya. Dinas Kominfo yang menjadi target di dalam rensanya atau IKU-nya Dinas Kominfo. Betul, masuk ke IKU-nya Dinas Kominfo. Mungkinnya masuk ya. Masuk. Saya Pak Andi tahu ya. Kalau dia masuk Dinas IKU-nya Kominfo, betul. Itu Kominfo harus melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi terhadap capaian target itu yang dilakukan oleh daerah. Kalau hanya Dinas Kominfo-nya saja yang bergerak dan itu tidak masuk terhadap IKU-nya provinsi dan kabupaten kota, dia tidak akan muncul anggaran itu, Pak.
Nah itu yang perlu kita rumuskan bareng-bareng. Berarti belum ada ya. Kemarin juga Pak Cahyono sempat ke sini Pak. Beliau menyampaikan bahwa tahun depan SPBI ini kan menjadi indeks kepala daerah. Ya, berarti kan notabene ada suatu proses ngangkat ya dari Dinas Kominfo menjadi kepala daerah. Apakah itu mungkin menjadi jalan untuk memiliki cantolan anggaran yang kuat di perencanaan, Pak? Kalau posisi menjadi indeks daerah itu daya ungkit dia untuk menyediakan anggaran program dan kegiatan. Oh itu jadi prosesnya mau ke sana. Daya ungkit ya. Provinsi harus melihat kabupaten kota, provinsi harus melihat OPD-nya untuk mengevaluasi terhadap capaian implementasi kebijakan SPBE. Betul. Karena dia kan masuk nih indikator. Dia artinya harus melihat OPD-nya, mana OPD-OPD yang sudah melaksanakan digital transformasi ataupun pelayanan berbasis digital gitu ya. Betul. Dia harus melihat, dia harus keluarkan indeksnya. Indeksnya apakah top down yang sudah disusun atau ada perubahan atau perbedaan antara yang sudah disusun dengan KL. Menpan kan pasti untuk mengevaluasi provinsi kabupaten. Indeksnya provinsi apakah sejalan atau dia ada berbeda, mengukur indeks OPD dan kabupaten kota. Nah ini harus disusun gitu. Nah pada saat dia ditugaskan itu Pak, berarti kan dia harus punya program dan kegiatan. Betul. Kemudian dia harus ada anggaran, melakukan evaluasi terhadap capaian SPBE. Betul. Kalau dia hanya tidak dimandatkan, dia tidak masuk sebagai ikunya provinsi atau kabupaten kota. Susah ya Pak. Dan dia buat apa saya? Karena program dan kegiatan itu menjadi ukuran kinerjanya kepala daerah. Bagaimana program dan kegiatan itu tercapai atau tidak, itu menjadi laporan kinerja kepala daerah kepada DPRD atau kepada pemerintah di pusat sebagai kepala tangan pemerintah daerah. Clear saya Pak. Berarti proses untuk mengangkat indeks ke atas itu mungkin salah satu skenario untuk bisa mendapatkan cantolan anggaran SPBI ke depannya Pak. Betul nggak tuh Pak? Betul. Tapi Pak, jangan hanya sebatas indeks yang nantinya dimasukkan. Apa tuh yang harus kita kawal juga programnya seperti apa, kegiatannya gitu seperti apa. Akhirnya nanti akan muncul untuk output dan outcome. Tapi kalau daerah dibebankan dengan indeksnya, terus kita tidak dorong untuk dukungan anggarannya di APBD APBN, ya dia akan hanya sebatas indeksnya saja muncul, tapi dia nggak kerjakan, anggarannya nggak ada. Ini juga menjadi sebuah dilematis ya Pak ya. Kadang indeks SPBI ini kan kalau saya tanya ke Kemenpan sebetulnya maturitas Pak. Maturitas kita tahu lah tingkat kematangan itu. Tetapi kan yang dimaksud dengan SPBI itu adalah layanan digital terpadu. Kita bisa melihat di lapangan indeks SPBI-nya 3, sekian. Tapi layanannya masih pada ngantri, keleleran di jalan, terus prosesnya masih manual, kertas numpuk banyak. Ini indeks 3, tapi kayak gitu. Nah, itu mungkin tadi yang Bapak sebut sebagai pengawalan yang tidak cuma berbasis indeks tapi pada outcomes gitu Pak. Pada saat kita bicara anggaran, maka indeks tadi tidak cuma satu-satunya ukuran, tapi outcome-nya memang benar-benar dirasakan oleh. Betul. Oh, proses panjang dong Pak. Ya nggak banyak sih. Kalau misalnya Pak Cahyono bilang tahun depan, ya tinggal 6 bulan lagi tuh Pak. Pada saat itu menjadi satu program yang harus dilakukan oleh daerah. Menpan harus kolaborasi juga dengan kami mengawal terhadap bagaimana itu bisa dianggarkan oleh provinsi. Dan kita minta provinsi bagaimana mengawal untuk dianggarkan di kabupaten kota. Gitu. Jadi bentuk pengawalan tadi kan di anggaran sama bagaimana supaya indikator itu di kepala daerah. Nah Pak, ini kembali ke itu kan mempertajam itu Pak. Kita sepakat ya Pak ya, digitalisasi pemerintahan haruslah Pak. Kayak Bapak tadi butuh tool sinkron tadi kan juga Bapak butuh enak banget tuh. Sekarang saya sejam udah bisa ngelihat runtut gitu. Kita butuh banget ya. Udah jelas tuh kayak gitu. Nah, sekarang Pak, pendekatan koordinasi SPBI itu kan dimulai dari bawah Pak, bottom up tuh, Pak. Itu Pak, yang disentuh dari biro organisasi, disentuh dari Kominfo, ibaratnya bosnya santai-santai aja karena nggak merasa ketowel gitu loh. Ya kan ngapain saya ketowel, dan saya punya concern bahwa kalau di Perpres kan sudah disebut bahwa koordinator SPBI itu kan sekda tuh Pak. Ya kan udah jelas tuh Pak, ada tulisannya seperti itu. Tapi kan teman-teman di Kementerian PAN, kemudian di Kominfo, ya memang
di lettingnya anaknya gitu ya. Kominfo, anaknya Dinas Kominfo, Kemenpan mungkin ke biro organisasi. Tapi nggak ada yang berani noel sekda tuh Pak. Dan saya punya keyakinan transformasi digital itu harus top down tuh Pak. Pak, kalau sekda atau kepala daerah nggak aware, saya yakin pasti gagal tuh Pak. Nah, gimana caranya Kemendagri noel itu Pak? Kalau kita ada bisa kita toel aja Pak, toel. Gimana tuh Pak? Toel gampang Pak. Pak Sekda gampang gitu. Itu gimana tuh Pak? Dan itu saya bisa bilang hampir 85 atau 90% tuh rapat koordinasi kalau saya di daerah yang dipimpin Sekda tuh sedikit banget Pak. Itu kan menunjukkan beliau tanda petik oh ya benar, tapi ya mau iya benar tidak ada action untuk bilang dorong. Itu gimana Pak caranya supaya top down Pak? Top down Pak. Sebenarnya pada saat posisi regulasi tadi saya kembali regulasi sudah menempatkan Sekda itu sebagai koordinator, artinya itu top down juga. Dan kita tepat siapa yang harusnya menjadi koordinator. Itu Sekda. Karena bukan dinas-dinas, karena tidak mempunyai leveling yang sama, akan terjadi ego pada saat mewujudkan itu kan Pak. Akhirnya Sekda. Itu udah clear sebenarnya mandatnya Pak, regulasinya. Tinggal kita bicara bagaimana Sekda ini bisa berperan aktif melaksanakan apa yang menjadi tugasnya sebagai koordinator. Nah, ini yang pertama mungkin Pak, salah satu tadi yang kita diskusikan daya ungkit tadi bahwa indikator harusnya masuk ke provinsi. Atau kabupaten atau kota. Provinsi dan kabupaten kota. Betul. Artinya Sekda paham benar atau gubernur, bupati, dinas itu paham benar bahwa kalau itu masuk menjadi IKU atau indikatornya pemerintah daerah, tentunya itu menjadi ukuran kinerja. Kalau tidak dilaksanakan itu akan menjadi kinerja yang kurang baik dinilainya. Nah, itu satu tadi. Itu harus diwujudkan tuh Pak. Segera tuh Pak. Segera kan gitu ya. Kedua, bagaimana nih kita memberikan komitmen Bapeda sebagai koordinator yang sudah ditunjuk kepada pelaksanaan ini, kepada OPD-OPD-nya. Misalnya tadi Bapak bilang, Pak Andi bilang, harusnya dengan mimpin rapat 1 kali 2 kali aja itu sudah menunjukkan kepedulian atau tugas yang dibebankan oleh Sekda. Tapi kenyataannya hanya 1, 2, 3 kan? 1, 2, 3. Saya Pak, semuanya itu daya ungkit nih Pak ya. Daya ungkit itu tadi harus ada indikator sehingga ada kinerja. Ada daya ungkit lagi kalau menurut saya. Apa tuh Pak? Ya kita bikin saja kalau memang Menpan, Kominfo duduk bareng sama Kemendagri, kita bikin aja Sekda Award nih yang aware gitu. Bahasanya yang keren digital leadership tuh. Digital leadership government yang nantinya Sekda yang kita uji kan. Itu noelnya yang benar tuh Pak. Kan nggak cuma nepuk. Walaupun daya ungkit Pak, daya ungkit yang lainnya banyak. Tapi daya ungkit itu perlu menjadi, terutama kita beri award biasanya mereka senang tuh Pak. Dan setelah dikasih mereka akan coba menjaga untuk itu. Itu saya setuju tuh salah satunya. Boleh Pak. Dibuat aja award, misalnya Menpan, Kominfo, atau Kemendagri. Nah, syukur-syukur Pak Mendagri yang menilai finalisnya itu Pak. Keren gitu. Tuh, Pak. Kalau dia dihadapkan oleh Pak Mendagri diberikan award, terus kemudian dia tidak diimplementasikan, waduh, kita yang negor Pak. Jewer Pak, bisa dijewer Pak. Gitu. Nah, mungkin itu ya. Artinya kan itu salah satu daya ungkit lah. Pada saat kita mengawal implementasi satu kebijakan Pak, tidak segampang apa yang kita bayangkan. Setuju Pak. Tapi istilah daya ungkit itu bagi saya, bagi kami di Kemendagri itu sangat penting. Ada celah-celah yang memberikan daya ungkit untuk melaksanakan kita ya di jajaran pemerintah terhadap kebijakan itu, menurut saya itu hal yang positif. Keren Pak. Ya positif banget itu bisa itu kita. Kami siap bantu. Misalnya mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah. Kami siap bantu untuk menyampaikan Pak Menteri perlu nih Pak, nanti Bapak, Pak Dirjen gitu ya, ikutlah terlibat di dalam penentuan Sekda yang akan diberikan penghargaan atau award. Gitu. Wah ini habis dari podcast ini Sekda langsung pada mimpin rapat Pak. Wah ini bagus Pak. Jadi kalau saya pikir bagus juga para Sekda, nih pesan dari Kemendagri, hasil diskusi ini harus mimpin nanti mau di ini apa mau ada gitu digital
award ya, Digital Leadership Government Leadership Award. Government Award untuk Sekda. Betul. Dia dengar nih, ayo rapat-rapat. Ya, itu dayungkit lah menurut saya. Luar biasa Pak. Karena memang yang bisa wewenang untuk bisa, Kominfo, kelautan, ya Sekda Pak. Betul. Kalau Kominfo manggil kelautan sini, siapa loh? Kalau orang Jakarta gitu, satu letting ngomong apain kamu? Itu bagian dari penting koordinasi tadi Pak. Setuju, Pak. Karena koordinasi koordinator ada di Sekda. Betul. Sepakat ya Pak ya? Kita punya gerakan itu. Kalau Kemendagri berarti kan kita bisa melihat bahwa supporting Kemendagri sangat luar biasa dalam konteks ini sebagai mau jadi wasit atau sebagai pengungkit tadi Pak. Betul. Oke Pak, yang berikutnya nih kalau kita punya masalah, Bapak pasti paham satu data SPBE. Endingnya kan sebetulnya smart government Pak. Jadi kita tuh pengen memiliki pemerintahan yang berbasis data. Jadi jangan dari bisikan-bisikan lagi, dari wangsit gitu ya Pak ya, tapi dari data yang bisa kita pakai Pak. Nah, sebetulnya Pak, kalau kita melihat dari Perpres SPBE itu kan tidak ada Kemendagrinya Pak secara direct Pak. Saya bacanya loh Pak. Bappenas oke, kemudian Kominfo oke, Kemenpan oke dan sebagainya. Saya nggak ngeliat ada Kemendagri di dalam skema SPBE. Betul. Mungkin Bapak di mana Pak mau memposisikan Kemendagri? Apakah mendorong itu semua? Yang goalnya smart government loh Pak. Gimana tuh Pak? Di SPBE tidak ada Kemendagri, bagi kami tidak masalah Pak. Tapi bagi kami kalau itu menjadi satu kebijakan nasional yang perlu berkoordinasi loh Pak. Yang berkoordinasi yang perlu diimplementasikan daerah, harus ada peran Kemendagri. Koordinasi di tingkat pusat mungkin kami juga sering dilibatkan Pak. Kami secara tertulis mungkin tidak, tapi secara implementasinya sering kami rapat dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan SPB di daerah. Dan kami juga pernah melakukan memberikan informasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap ini. Nah, bagi kami SPB hal yang penting yang perlu juga didorong untuk daerah. Tapi pada saat tadi Pak konteks data, SPBE kan juga bicaranya transformasi digital. Artinya bukan pada manajemen, bukan pada perencanaan, tapi bicara data juga. Outputnya kan memang data. Betul. Pada saat data itu bukan menjadi output akhir, tapi jadi output awal. Untuk smart government, Pak. Smart government, pada saat kita bicara smart government, perencanaan program dan kegiatan, omong kosong bisa sinkronisasi kalau tidak didukung dengan data. Cakep. Data itu, iya Pak, kita harus ngomong tuh. Iya dong, kalau nggak pakai data nggak mau gitu Pak. Pas Pak Andi ini ngajak saya soal bicara data, saya bisa 2 jam Pak kalau kayak gitu. Tapi sayang besok Pak. Besok saya yang ke tempat Bapak deh Pak. Saya ke Jakarta. Menarik data Pak. Betul. Karena saya mengikuti data ini sampai pada akhirnya Perpres 39 ada bicara wali data. Kemudian ada Permendagri 70 bicara wali data, tahapannya seperti apa. Ini menurut saya peluang untuk kita bisa mewujudkan satu data Indonesia. Di mana peluangnya kita harus membangun penguatan kelembagaan wali data. Kita harus meluruskan daerah yang selama ini menurut saya pada saat melakukan mempublish data itu tidak melalui satu proses. Sehingga muncullah di Perpres ada wali data yang melakukan pengumpulan, verifikasi, kemudian menyebarluaskan, menganalisis. Menganalisis ya Pak? Artinya analisis masuk Pak. Kemarin terjadi polemik tuh Pak. Wali data nggak masuk analisis loh. Di Perpres bunyi. Perpres bunyi, iya. Saya juga baca. Banyak bunyi Pak. Teman-teman Kominfo ada yang enggak tuh analisis. Karena kan jadi tambah kerjaan Pak. Analisis itu kan nggak gampang loh Pak. Tapi kalau kita mau yang benar seperti itu Pak. Saya setuju tuh Pak. Kalau kita mau bicara daerah nggak ada, kita nggak lakukan, ya udah akhirnya terjadi hal-hal yang seperti biasa. Berarti wali data include analisis ya Pak? Analisis. Sip. Clear Pak, itu ada di situ. Kunci Pak. Dan karena analisis kan data kalau nggak ada analisis, bagaimana dimanfaatkan untuk program dan kegiatan yang didukung oleh mereka ya, OPD. Setuju Pak. Artinya Pak, dengan adanya wali data, tentunya akan ada wadah yang bertanggung jawab terhadap keakuratan data, pengumpulan data, verifikasi, kemudian menyebarluaskan. Tidak terjadi, mohon maaf Pak, seperti sekarang. Saya lihatnya, mungkin Pak Andi bisa lihat juga.
pada saat kita bicara data, atau saya ngerucutnya ke data statistik sektoral, Pak. Betul. Seringkali teman-teman daerah lupa Undang-Undang 23. Data statistik dasar itu adalah kewenangannya BPS. Statistik dasar. Oke. Udahlah, daerah, saya juga Kemendagri, kementerian lembaga, jangan bikin data-data statistik dasar. Ambil saja BPS. Karena tersirat di situ memang kewenangannya BPS. Oke. Kan kita sering pakai, Pak. Betul. Data ini sumber BPS. Betul. Data-data yang sifatnya data dasar sumber BPS. Betul. Tapi di Undang-Undang 23 ada yang namanya data statistik sektoral. Betul. Yang bukan kewenangan BPS, ya, tapi kewenangan provinsi dan kabupaten kota. Oke. Pak Andi pernah lihat gak yang mempublish daerah 34 provinsi, 500 sekian kabupaten kota lah ya. Seperti BPS mempublish data statistik dasar. Gak ada, Pak. Padahal itu kewenangannya. Kita bicara 2014 ya, mungkin ya, Undang-Undang 23 ya. Betul. Belum ada yang berani mempublish, tapi mengklaim bahwa kami sudah membuat data statistik dasar. Oke. Kami buat, tapi tidak berani dipublish. Ya. Nah, yang terjadi lagi ada lucunya daerah KL minta data, diinput oleh daerah, kemudian diolah oleh pusat. Oleh pusat, bisa dipublish oleh pusat atau tidak dipublish diolah, tapi diambil oleh daerah. Betul. Daerah gunakan. Ini terbalik dengan kewenangan tadi. Iya. Harusnya dari, oleh, dan untuk daerah. Oh. Statistik sektoral kewenangannya, Pak. Iya. Jadi dia olah, dia produsen data melakukan survei, melakukan rekomendasi oleh BPS sebagai pembina teknis. Untuk melakukan keupdatean, kualitas datanya, harus ada rekomendasi nih. Iya. Kemudian masuk kualitas data, diolah, dikumpul, masuk ke Bapeda. Selaku sekretariat satu data Indonesia, kemudian dipublish. Dipublish itu yang menggunakan adalah kami, Pak. Kami di pusat, udah dilakukan ya proses ini ya. Betul. Kami ambil nih. Kami Ya. olah dalam konteks analisis untuk kebutuhan nasional, untuk kebutuhan registranya kami. Betul. Bukan dibalik nih, Pak. Betul. Daerah hanya input, diolah oleh pusat, dipakailah oleh daerah. Betul. Gitu. Jadi daerah daerah nggak melakukan pengolahan, verifikasi, analisis dan sebagainya. Yang analisis adalah pusat. Tapi daerah tinggal menggunakan, itu yang terbalik, Pak. Ini yang kami saat ini ingin merubah mindsetnya. Teman-teman daerah, ayolah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kita berdayakan wali datanya. Kita percayakan kawan-kawan di daerah itu Clear. Bisa memanfaatkan, bisa mengolah. Saya yakin itu akan clear. Karena Tapi yang ngerti daerah, ngerti data daerah ya daerah, Pak. Yang ngerti saya kan ya saya, Pak. Itu, Pak. Gitu Bicara kan? efektif, efisien, dan percepatan lebih konkret lagi kalau daerah yang melakukan. Oke. Pusat minta data, yang ngisi siapa? Belum tentu. Yang ngisi itu pejabat pengambil keputusan. Bisa saja operator. Betul. Tapi isi aja dulu. Diisi 2 minggu, seminggu harus kirim ya. Berarti tidak dilakukan survei, tidak ada rekomendasi, tidak dikumpulkan, cap cicup misalnya gitu kan. Aduh. Dan lucunya lagi dipakai oleh daerah kan gitu. Wah, salam tuh, Pak. Nah, makanya dana bakso salah semua kali. Saya nggak ngomong itu. Saya bilang teman-teman di pusat, di beberapa kawan-kawan di kementerian lembaga, iya. Pak, saya bilang kita capek diprotesin daerah kalau soal data. Kalau data itu kita yang ngolah. Taruh yang punya dong, yang Pak. punya, Wah, dipublish lah yang punya. Wah, ini statement kebijakan nih, Pak. Ya, dipublish yang punya, kita tinggal pakai, diprotes sama daerah. Ini loh data dari daerah. Betul. Kalian melakukan ini kan, ini ada sebar luasan dari gubernur bahwa data A, data B ini publishnya. Saya pakai. Betul. Kebalik, Pak, kalau KL yang ngolah, Pak, beda, Pak. disebarluaskan, tiba-tiba daerah protes. Nah, capek, Pak. Mendingan kita uang, mohon maaf nih, Pak ya, uang yang ada di Kemendagri untuk bicara data atau kementerian lembaga yang cukup banyak anggarannya, kasih aja daerah untuk pemberdayaan daerah, untuk meyakinkan bahwa apa yang diminta data oleh KL itu bisa dipenuhi dengan memandirikan daerah, Pak. Yang ngerti daerah kan daerahnya sendiri, Pak. Jauh, tangannya kan jauh banget dari pusat ke daerah. Biaya kan lebih mahal, Pak. Oh iya. Kecuali mau jalan-jalan survei, itu saya nggak tahu loh, Pak. Survei juga pasti kami hanya mampu bisa 3 hari 4 hari. Masa kementerian semua survei, Pak? Nah itu apalagi, nggak mungkin lama kan? Habis untuk survei kan gitu. Nah, saya ingin mendorong, Pak, kawan-kawan
Mari kita berdaya, dan kami Kemendagri selaku pembina daerah kita berdayakan, tapi harus didukung dengan kementerian lembaga. Nah, kalau misalnya PU butuh data yang bersinggungan dengan perhubungan, yang bersinggungan dengan kelautan perikanan, PU tidak punya akses ke perhubungan, akan dicuekin tuh. Betul, Pak. Tidak dianggap, tidak punya akses ke kelautan perikanan. Betul. Tapi kalau data itu diolah oleh Dinas Kominfo Statistik sebagai pengampu wali data, satu pintu Pak dia minta. Saya butuh data perhubungan, saya butuh data perikanan, kehutanan dan sebagainya. Nah, terus data itu diolah, sudah dipublish, tidak ada lagi dinas mengasih ke sana. Tidak ada lagi dinas ini ngasih, yang ada adalah yang hasil dipublish. Hasil publish Pak, Bapeda bisa gini, yang saya pakai ini ya, jangan ada lagi produsen-produsen data OPD memberikan data di luar yang sudah ditetapkan. Cakep Pak. Itu satu data Indonesia Pak. Clear Pak. Jadi udah message-nya dirubah nih Pak, daerah juga harus siap. Jangan daerah nggak siap gitu kan. Saya sepakat tuh Pak, karena memang kebenarannya memang begitu. Ya Pak. Oke Pak, kayaknya udah banyak banget yang informasinya dan sudah banyak klarifikasi. Saya yakin teman-teman di daerah juga akan sangat clear, dan juga teman-teman kementerian Pak. Jadi ini kan Kemendagri kan bapaknya, biar aja anak-anaknya main gitu ya Pak. Ya kita ngeliatin kalau bapak kan selama tidak bahaya, anak-anak silakan lah, karena kan butuh juga kreativitas dan sebagainya. Oke Pak Iwan, terima kasih untuk bisa hadir di Meet Podcast, dan ini akan segera tersebar dalam artian positif untuk mengklarifikasi dan mengedukasi seluruhnya Pak. Terima kasih Pak Iwan, dan sehat selalu. Mungkin kita sampai ketemu di Jakarta. Siap. Terima kasih juga Pak Andi. Terima kasih Pak Iwan. Dan bermanfaat. Thank you. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Sinkronisasi, harmonisasi nampaknya sebuah mantra sakti untuk Indonesia maju. Pemahaman bahwa teknologi adalah sebagai pengungkit, bukan sebagai dewa yang harus diutamakan, menjadi kesadaran untuk semua stakeholder, mulai dari leadership, ASN, dan juga tentu para pengguna dan masyarakat. Sekali lagi, Indonesia harus sinkron, harmonis dari pusat ke daerah dalam komunikasi dua arah. Tetap semangat, Indonesia pasti akan maju.